Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Asal tahu saja, ada sekitar 90 lebih murid sekte dari berbagai cabang kali ini. Kak Senior Cassia menempati posisi teratas, kemudian posisi kedua ditempati Kak Senior Geoffrey. Dan yang ketiga, tentu saja Kak Senior Baron. Sedangkan cabang kalian menempati posisi paling akhir. Sialan, apa seperti ini didikan orang tuamu? Dipermalukan, tapi masih sempat saja tertawa. Slash. Selesai mengatakannya, tiba-tiba seseorang telah mencekik lehernya dan mengangkatnya ke atas. Tidak masalah kamu menghinaku, tapi jangan sekali-sekali bawa orang tua dalam masalah ini, ucap Jensen sembari menatap Delisa dengan dingin. Delisa pun terbelalak, dia tidak menyangka jika kekuatan pria yang ada di hadapannya ini sangat kuat. Jensen mencengkeram lehernya dengan sangat kuat, seolah-olah dia sedang menghadapi cengkeraman binatang buas. Junior dari mana yang berani menyentuh murid sekte cabang Sungai Selatan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari arah belakang. Saat menoleh ke arah sumber suara, terlihat beberapa pemuda berjubah panjang berjalan menghampiri. Aura mereka sangat kuat. Dalam dunia Jianghu, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan master sekte. Terutama seorang pemuda yang menjadi pimpinan dari rombongan itu. Sosok pemuda itu memberi Jensen sebuah tekanan yang sangat besar. Berdasarkan prediksinya, kekuatannya tidak kalah dengan Tuan Besar Jacob. Kak Senior Baron, tolong aku. Sahut Delisa menatap pemuda itu. Siapa kalian? Pemuda yang menjadi pimpinan dalam rombongan tak menggubris ucapan Delisa. Tatapan matanya tertuju pada Preston dan Jensen. Tentu saja, dia lebih memperhatikan sosok Jensen ketimbang Preston. Ternyata kamu yang bernama Preston dari cabang Gunung Salju Peri. Angguk Baron sembari menegur, saat gelombang pertama pasukan mayat hidup tiba, tidak masalah jika performa cabang kalian tidak seperti yang kita harapkan. Tapi berani-beraninya kalian menindas murid cabang yang sama denganku di tempat ini. Setelah mengatakannya, dia pun terdiam sembari menatap ke arah Delisa. Kamu juga sampah, Delisa. Yang kamu bisa lakukan hanya membuat cabang Sungai Selatan malu saja, ucapnya. Kak Senior. Delisa hanya bisa menundukkan kepalanya karena malu. Preston terlihat menghampiri Jensen dan menariknya menjauh. Jensen pun melepaskan cengkeramannya pada Delisa. Ada dua wanita berbakat yang berasal dari cabang Gunung Salju Peri, di mana mereka berdua mendapatkan perhatian lebih oleh sekte pusat. Tapi, saat gerbang perunggu terbuka, performa kalian justru terlihat biasa-biasa saja dan membuat sekte pusat sangat kecewa. Daripada kalian melawan anggota sendiri seperti ini, bukankah lebih baik kalian memikirkan bagaimana cara membunuh lebih banyak mayat hidup? Jangan malah enak-enakan di sini. Jangan tunggu sampai kalian berada di peringkat terbawah, mau ditaruh mana muka kalian nanti, imbuhnya. Tenang saja, ada aku di sini. Selama istriku ingin menjadi yang nomor satu, maka aku akan memberikannya. Dan begitu sebaliknya, sahut Jensen nampak acuh. Hah? Semua orang pun menatap ke arah Jensen. Mereka tidak menyangka jika Jensen berani membuka mulutnya. Preston pun nampak panik. Pemuda itu adalah senior dari cabang Sungai Selatan. Tatapan Baron terlihat memadat. Kamu siapa? Tanyanya dengan kesal. Suami Elena, Jensen Scott. Jensen tak berniat menyembunyikan identitasnya. Semua orang yang ada di lokasi pun tercengang. Pantas saja pria ini tidak mengenakan jubah panjang sekte, ternyata bukan dari anggota sekte Yuhua. Sepertinya aku memang pernah mendengar jika Junior Elena sudah menikah. Saat itu, suaminya bahkan pernah membuat onar di cabang Gunung Salju Peri. Aku tidak menyangka jika orang itu adalah dia. Asal tahu saja, Junior Elena adalah salah satu mutiara yang ada di cabang Gunung Salju Peri, tidak pantas bersanding dengan pria itu. Sudahlah, aku tidak terlalu peduli padanya. Hanya saja, nyalinya besar juga. Hais. Para murid sekte merasa nada bicara Jensen terlalu arogan. Hal itu membuat mereka sangat kesal. Baron menyipitkan matanya menatap Jensen. Orang luar sepertimu berani ikut campur dalam urusan sekte tersembunyi. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana caramu membuat cabang Gunung Salju Peri menjadi yang nomor satu. Tidak perlu sombong terlebih dulu, nantinya kamu juga yang akan menanggung malu, ucap Baron sembari menggelengkan kepalanya. Selesai mengatakannya, dia pun membawa para murid sekte pergi meninggalkan lokasi.
Dia merasa tidak perlu menanggapi pernyataan liar yang Jensen ucapkan barusan. Para murid sekte pun menatap Jensen dengan penuh penghinaan di wajah mereka. Kemudian, mereka mengikuti Baron pergi dari lokasi. Deliza masih tercengang menatap Jensen. Dalam hatinya pun berkata, besar juga nyali orang ini. Untung saja Kak Senior Baron tak memedulikannya, kalau tidak, sudah habis dia dibantai. Kemudian, dia kembali melanjutkan perjalanan. Karena sudah mendapatkan pelajaran di awal, maka dia tak lagi berani bersikap arogan. Preston menatap Deliza yang sejak tadi menundukkan kepalanya. Diam-diam dia merasa kagum pada Jensen. Suami Elena ternyata benar-benar luar biasa. Setelah 20 menit menyusuri jalan, tiba-tiba Jensen bertanya, kira-kira di mana area yang dikhususkan untuk murid sekte cabang Gunung Salju Peri? Kenapa terasa sangat jauh? Wilayah Tenggara. Jawab Deliza sedikit berbisik. Sebenarnya, pembunuhan mayat hidup kali ini bergantung pada siapa yang bisa membunuh lebih banyak. Dan wilayah yang dikhususkan untuk cabang Gunung Salju Peri berada di wilayah Tenggara, sangat jauh dari gerbang perunggu. Jadi, mayat hidup yang ada di sana pun jumlahnya sedikit, imbuh Deliza sedikit ragu. Raut wajah Jensen pun nampak dingin setelah mendengar penjelasan Deliza. Deliza dibuat bergidik oleh tatapan dingin Jensen. Dia pun buru-buru menjelaskan, ini bukan aku yang menentukan, ini sudah diatur sama penatua Yohan. Melihat perguruannya diperlakukan tidak adil, Preston pun merasa kesal. Mereka benar-benar keterlaluan, bentaknya. Tidak masalah itu wilayah mana, yang penting aku akan melakukan semua yang istriku mau. Kalau dia mau menjadi yang nomor 1, aku akan memberikannya. Terus jalan, imbuh Jensen. Baik Preston ataupun Deliza, keduanya dibuat terkejut oleh ucapan Jensen. Mereka merasa apa yang Jensen ucapkan terdengar sangat sederhana. Mereka semua terus melangkahkan kaki ke arah depan. Namun, tiba-tiba terdengar suara bising dari arah depan. Di celah sebuah gunung, terlihat beberapa sosok sedang bertarung melawan pasukan mayat hidup. Mayat hidup memiliki bentuk yang sangat aneh. Mirip seperti mayat kering, kurus namun terlihat tinggi. Seluruh tubuhnya berwarna ungu, namun kecepatannya benar luar biasa. Kekuatannya juga sangat besar. Mayat hidup memiliki sedikit perbedaan dengan zombie ulat parasit ataupun zombie-in kebencian yang ada di istana. Mereka tampak lebih kuat dan tidak tergeletak di tanah seperti zombie ulat parasit. Mereka justru terlihat seperti manusia yang mampu berjalan, dengan kekuatan setengah dari zombie-in kebencian di istana. Berhenti! Kalian berasal dari cabang mana? Begitu Jensen dan yang lainnya mendekat, terdengar sebuah teriakan dari arah pertempuran. Sony! Preston mengenali salah seorang dari mereka. Dia pun tersenyum menyapa pria itu. Preston? Pria itu juga mengenali Preston. Karena tahu Preston berasal dari cabang Gunung Salju Peri, dia pun mencibir. Cepat pergi dari sini, wilayah ini dikhususkan untuk kami, cabang Risao. Preston pun mengerutkan keningnya. Meski tidak terlalu akrab, tapi mereka bisa dianggap sebagai teman seperjuangan. Pertemuan awal dengannya, Sony selalu bersikap sopan padanya. Bahkan, Sony terus memanggilnya kakak senior. Tapi sekarang, justru berbanding terbalik, seolah mereka berdua tak saling kenal. Kamu tenang saja, kita hanya kebetulan saja melewati daerah ini. Kita tidak akan mengganggu kalian, ucap Preston. Aku tidak peduli, bagaimanapun mayat hidup yang ada di area ini adalah milik cabang Risao, siapa tahu kalian diam-diam merebut dan membunuh mereka. Siapapun tahu, posisi kalian berada yang paling bawah saat ini, lebih baik kalian ambil jalan memutar saja, kalau tidak jangan salahkan kami bersikap keras pada kalian, bentak pria bernama Sony itu. Selesai mengatakannya, dia menebas mayat hidup menggunakan pedangnya. Raut wajah Jensen berubah dingin. Dia merasa sikap orang-orang ini terlalu arogan. Tidak masalah, aku ingin lihat seberapa keras sikap kalian pada kami. Siapa kamu? Kamu tidak punya hak ikut campur di sini. Sony sedikit kesal saat ini. Namun, pria yang ada di sebelahnya terlihat membujuknya. Tidak perlu repot-repot mengurusi mereka. Makin kamu mengurusi mereka, itu hanya akan membuatmu makin terhina. Sudah, biar aku saja yang mengurus mereka. Selesai mengatakannya, pria itu bergegas menghalangi langkah Jensen dan yang lainnya. Kekuatannya berada di ranah celestial tingkat 3. Aku akan mempermalukan seluruh keluargamu.
Melihat sikap arogan orang itu, Jensen pun tak akan berbelas kasih. Dia langsung melesatkan pukulan amarah naga. Preston dan Delisa pun bergidik saat melihat kekuatan Jensen. Faktanya, Preston juga merasa kesal saat ini, tapi situasi benar-benar tidak menguntungkan untuknya. Itu sebabnya dia ingin meredam kekesalannya. Namun, hal itu tak berlaku untuk Jensen. Prang! Brak! Dua pukulan pun saling menghantam satu sama lain. Radiasi yang kuat pun menyembur ke sekitar. Pria yang beradu pukulan dengan Jensen pun terpental hingga beberapa meter jauhnya. Saat ini, Jensen menguasai pukulan amarah naga. Hanya sedikit kultivator dengan tingkatan ranah celestial tingkat keempat yang mampu menahan serangannya. Pria itu menghantam tanah dengan keras, darah segar pun menyembur dari dalam mulutnya. Gunung salju perisialan. Kalian cari mati rupanya? Seolah tak memedulikan ucapan pria itu, Jensen kembali menyerang dan menarik kaki pria itu kemudian melemparnya seperti sampah yang tak berguna. Brak! Brak! Pria itu jatuh di antara kerumunan murid sekte cabang Risao. Murid lainnya pun nampak kesal. Kamu bukan murid dari cabang Gunung Salju Peri, siapa kamu? Sepertinya dia suami dari Elena. Desas-desus yang beredar, suami Elena mempunyai hak istimewa untuk keluar masuk sekte tersembunyi. Meski benar dia orangnya, karena sudah berani menghajar anggota kita, aku tidak akan tinggal diam. Dia terlalu angkuh. Murid sekte cabang Risao menatap Jensen dengan aura pembunuh yang luar biasa. Bibir Preston dan Delisa bergetar. Lagi-lagi masalah datang menghampiri mereka. Kali ini, mereka seolah sedang mengganggu sebuah sarang lebah. Kalian cukup pintar juga, tahu kalau aku adalah suami Elena, cibir Jensen. Tanpa basa-basi, dia kembali mengeluarkan pukulan amarah naga dan menyerang mereka semua. Boom! Brak! Slash! Udara sekitar seolah bergetar, kemungkinan kuat meledak seketika. Dengan hanya satu pukulan saja, Jensen mampu mengalahkan mereka satu persatu. 10 menit kemudian, semua murid sekte cabang Risao pun terkapar tak berdaya. Mereka menderita luka yang tidak sedikit. Apa tempat ini rumah kalian yang mengharuskanku meminta izin terlebih dulu untuk melewati tempat ini? Kalian terlalu menyombongkan diri sendiri. Ucap Jensen sembari menghadap ke arah mereka semua. Saat ini, dia terlihat seperti sosok dewa perang. Wajah murid sekte cabang Risao pun memerah saat dihina, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani membantahnya. Dan pada saat ini, muncul mayat hidup dalam jumlah besar dari celah gunung di kejauhan. Mereka semua menuju tempat Jensen dengan kecepatan yang luar biasa. Sebenarnya, aku hanya ingin lewat saja, tapi kalian malah takut aku akan merampok dan membunuh mayat hidup dari tangan kalian. Baiklah, kalau begitu, aku berubah pikiran dan akan mengambil seluruh mayat hidup ini. Jensen menatap ke arah kedatangan mayat-mayat hidup. Tanpa pikir panjang, dia langsung bergerak menyerang. Satu tangan sudah siap dengan jarum perak, sedangkan satu tangan yang lain sudah siap dengan pedang bayangan. Jarum perak pun yang pertama kali dia gunakan menyerang. Saat mendarat di tubuh mayat hidup, efeknya tidak terlalu besar. Namun, saat pedang bayangan diayunkan, setiap serangan yang dia lakukan langsung membuat mayat hidup terpotong. Mayat hidup tak sebanding dengan zombiin kebencian. Mereka tidak mampu menghentikan serangan pedang Jensen. Pantas saja murid-murid sekte tersembunyi berani melintas di istana dengan santainya, ternyata mayat-mayat hidup ini tidak terlalu kuat. Coba saja mereka berjalan melalui jalan utama istana dan bertemu dengan zombiin kebencian, pasti mereka sudah mengompol di celana. Kak Jensen. Di saat yang bersamaan, terlihat Preston sedang berlari menghampiri Jensen. Dia lantas mencari sesuatu di tubuh mayat hidup yang sudah ditebas oleh Jensen. Tak lama, dia menemukan sebuah batu kecil berwarna hitam mengkilat. Batu minyak mayat. Jensen sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tahu jika batu jenis ini terbentuk dari minyak mayat. Biasanya hanya muncul pada tubuh mayat yang sudah mengering. Dia juga mengamati mayat hidup yang sudah tergeletak di tanah. Dia penasaran dari mana datangnya makhluk seperti ini. Kenapa bisa muncul dalam jumlah sebanyak ini? Lagi pula, pakaian yang dikenakan mayat hidup berbeda satu sama lain. Ada yang mengenakan jubah panjang, pakaian istana atau juga baju zirah. Itu membuktikan jika mereka memiliki status yang berbeda semasa hidup. Jensen lagi-lagi memikirkan tentang gerbang perunggu.
Jika mereka semua berasal dari sana, apa mungkin gerbang perunggu sebenarnya adalah sebuah peti mati yang sangat besar? Alasan kenapa orang-orang ini berubah menjadi mayat hidup setelah masuk ke dalam gerbang perunggu adalah salah satu penyebabnya karena dekat dengan urat naga. Kak Jensen, batu minyak mayat inilah yang kita cari. Cabang yang mendapatkan batu minyak mayat lebih banyak maka akan mendapatkan hadiah dari sekte pusat, sahut Preston dengan gembira. Jensen tak bisa berkata apa-apa lagi. Ternyata batu minyak mayat yang menjadi rebutan selama ini. Selera mereka benar-benar buruk. Kalian cabang gunung salju pergi benar-benar keterlaluan. Melihat Jensen membunuh mayat hidup dalam jumlah besar, murid sekte Risao pun mulai panik. Ya, aku memang keterlaluan, apa masalahnya? Jensen terus menebas mayat hidup yang tersisa di depan murid sekte cabang Risao. Ingat ini. Namaku Jensen, suami Elena dari cabang gunung salju peri. Kalian mau terima atau tidak masalah bagiku. Kalau ingin menyalahkan, salahkan kalian kenapa begitu lemah. 15 menit kemudian, mayat hidup yang muncul dari celah gunung pun habis terbunuh. Murid sekte Risao pun hampir dibuat pingsan. Pria itu benar-benar kuat. Meski marah, tapi mereka juga terkejut dengan kekuatan yang Jensen tunjukkan. Satu tebasan mampu membunuh satu mayat hidup, basis kultivasi macam apa itu? Apa mungkin Jensen adalah seorang dengan tingkatan ranah celestial tingkat keempat? Maaf, mayat hidup yang kalian punya sudah habis. Pada saat ini, Jensen menyimpan kembali pedang bayangannya. Kemudian, dia membawa serta Preston dan Delisa pergi dari lokasi. Ada keheningan singkat di celah gunung ini. Tak lama kemudian, muncul kata-kata makian terucap dari mulut cabang Risao. Bahkan, tidak sedikit yang sedang menyesali perbuatannya. Sebelumnya, beberapa orang barusan hanyalah sekedar lewat saja. Tapi karena takut buruan akan direbut, jadi mereka ingin mengusir beberapa orang itu. Tapi hasilnya, semua buruan mereka telah habis dibunuh. Ini adalah akibatnya mulut yang kurang ajar. Suami Elena benar-benar kuat. Menurutku itu normal, secara Elena termasuk wanita yang sangat cantik. Kalau suaminya tidak kuat, mana mungkin bisa mempertahankan istri sepertinya? Kenapa dia datang ke Istana Awan? Aku merasa, dengan masuknya dia ke dalam cabang gunung salju peri, mereka akan naik peringkat, layaknya harimau bersayap. Lagi-lagi mereka saling berkomentar satu sama lain. Mereka merasa Jensen adalah seorang maniak yang selalu memanjakan istrinya. Meski begitu, tapi dia tetap memiliki aura raja yang mendominasi, sangat kuat. Di sisi lain, Jensen dan yang lainnya terus melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan, mereka juga sering berhadapan dengan mayat hidup. Teknik Xuan yang Jensen miliki benar-benar mengerikan. Sihir Daois pun dia gunakan saat ini. Cakra bumi. Kompas Feng Shui leluhur terbuka dan berubah menjadi sebuah baju zirah. Bergerak dari dalam tanah dan menyerang pasukan mayat hidup. Dalam sekejap, puluhan mayat hidup pun terkapar tak berdaya. Sihir Daois sangat efektif jika digunakan saat melawan roh jahat. Tapi, juga cukup efektif saat digunakan untuk melawan mayat hidup atau sejenisnya. Alasan utamanya karena mayat hidup tak sebanding dengan zombiin kebencian, apalagi dengan darah raja mayat berdarah dan juga mayat pria tua. Ini. Melihat pemandangan yang ada di depannya, Delisa pun terkejut sampai dibuat lupa untuk bernapas. Benar-benar kecepatan yang luar biasa. Ini seni sihir atau keterampilan bela diri? Tiba-tiba dia merasa khawatir. Dengan masuknya Jensen ke dalam cabang gunung salju peri, bisa jadi mereka akan masuk ke dalam peringkat 3 besar. Saking senangnya, Preston pun bergetar saat ini. Tapi, dia telah bersama Jensen selama periode tertentu, dia tahu Jensen tidak mengandalkan keterampilan bela diri untuk membunuh para mayat hidup dalam jumlah besar, melainkan mengandalkan teknik Xuan. Jelas-jelas Jensen berasal dari dunia sekuler. Tapi, mampu memiliki keterampilan bela diri yang tinggi, teknik Xuan-nya juga sangat tajam. Dan menurut desas-desus yang beredar, teknik pengobatannya bahkan lebih luar biasa lagi. Orang seperti Jensen tentu saja sangat langka keberadaannya, meski dikatakan saat ini mereka berada di sekte tersembunyi. Tapi, kenapa dia rela tinggal di dunia yang sekuler seperti itu? Setelah menyeberangi gunung yang ada di depan, kita sudah sampai. Pada saat ini, Delisa menghentikan langkah kakinya dan menunjuk ke arah kejauhan. Jensen hanya mengangguk, dia terlalu malas menghiraukan Delisa. Dia pun terus membawa Preston pergi.
Saat melihat kepergian Jensen, raut wajah Delisa terlihat makin suram. Dia lantas segera pergi dari lokasi. Dia harus memberitahu penatua Johan mengenai berita ini. Posisi cabang Sungai Selatan akan terancam karena kehadiran Jensen. Jensen dan Preston terus melanjutkan perjalanan mereka. Dari kejauhan, mereka mampu mendengar suara gemuruh dari arah depan. Namun, jika dibandingkan dengan perjalanan barusan, suara yang ada di sini sedikit lebih kecil. Sepertinya, jumlah mayat hidup di wilayah Tenggara benar-benar sedikit. Jika terus seperti ini, maka cabang Gunung Salju Peri akan tetap berada dalam posisi terbawah. Sebenarnya Jensen tidak peduli dengan semua itu, tapi dia hafal betul dengan perangai Elena. Istrinya adalah seorang yang kuat dan berambisi. Karena dia sudah memutuskan untuk menjadi murid sekte Yuhua, maka dia akan bersaing sekuat tenaga. Demi kebahagiaan istrinya, tentu saja Jensen akan memberikan banyak bantuan padanya. Kak Jensen, kita juga tidak boleh kalah. Ucap Preston sedikit cemas. Tidak perlu khawatir, selama istriku mau, jangankan mayat hidup, raja mayat sekalipun pasti akan aku bunuh, sahut Jensen dengan santai. Preston seolah sedang menghirup udara dingin saat ini. Diam-diam dia mengagumi kesenangan penatua Rain. Selama Elena masih menjadi murid sekte Yuhua, pria kuat seperti Jensen ini akan tetap menjadi milik mereka. Dan yang terpenting, sosok Jensen sangatlah memanjakan istrinya, menuruti semua apa yang istrinya mau. Pada saat ini, di dua puncak kecil yang ada di kejauhan, tampak dua sosok sedang berdiri berlawanan. Mereka saling menatap satu sama lain, memicu sebuah percikan api yang tak terlihat. Angin di sekitar begitu tenang, auranya cukup menekan. Dua orang itu memiliki usia yang cukup muda. Jika dalam dunia Jianghu, atau bahkan di dunia sekuler, mereka berdua terlihat seperti master bela diri yang mampu melawan pasukan khusus seorang diri. Jiro, murid dalam sekte Yuhua cabang Gunung Salju Peri, pernah menjadi murid sekte luar nomor 1. Menjadikan amarah sebagai bahan latihan. Basis kultivasi ranah celestial tingkat keempat, tapi mampu mengalahkan kultivator ranah celestial tingkat kelima. Sahut seorang pria berdiri di atas puncak sebelah kiri. Tatapan matanya tersimpan niat bertarung yang sangat besar. Arson, murid sekte cabang Honglan, kekuatannya berada di urutan kedua setelah Kak Senior Chasia, seorang jenius yang paling terkenal di sekte Yuhua. Ucap salah seorang pria yang lain di sudut yang berbeda. Di kejauhan, banyak orang yang juga menonton pemandangan ini. Mereka semua tahu jika kedua orang itu adalah master dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam cabang, status mereka berada tepat di bawah kakak senior. Saat ini, mereka saling menyerang satu sama lain. Arson, ini adalah wilayah Tenggara, area khusus untuk cabang Gunung Salju Peri. Hehe, terbukanya gerbang perunggu kali ini menjadi pusat perhatian bagi sekte pusat. Jadi, tidak ada namanya pembagian wilayah. Siapapun yang mampu membunuh mayat hidup lebih banyak dan melindungi kedamaian yang ada di Gunung Kunlun, maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah sekte pusat. Itu artinya, kamu tidak akan pergi dari sini? Boleh saja kamu menginginkanku pergi dari sini, tapi gunakan tinjumu untuk mengusirku. Niat bertempur pun melonjak, seolah bisa kapan saja meledak. Orang-orang di sekitar nampak ketar-ketir. Wilayah Tenggara merupakan area yang dikhususkan untuk cabang Gunung Salju Peri. Tapi, cabang Honglan malah melanggar kesepakatan itu. Benar-benar menyebalkan. Mungkin, mereka ingin cabang Gunung Salju Peri selamanya berada di urutan terbawah. Jadi mereka ingin melenyapkan semua harapan dan kemungkinan yang ada. Saat ini, hanya bergantung pada Jiro. Jiro menatap dingin Arson. Dia tahu jika lawannya saat ini sangatlah kuat. Tapi, harga diri cabang Gunung Salju Peri tetap harus ditegakkan, itu sebabnya dia harus menang. Sudah cukup, hentikan, biarkan aku yang menjaga area ini. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang terdengar malas pun memecah keheningan. Terlihat seorang pria dengan mengenakan setelan kaos berjalan perlahan, persis seperti seorang raja nan kuat. Dengan perlahan dia berjalan di tengah keduanya memecah kebuntuan. Semua orang pun terkejut. Para master bertarung satu sama lain, aura dan momentumnya tentu saja sangat luar biasa. Tapi, pria yang baru datang itu malah berjalan santai seolah sedang berada di taman bunga, tanpa menghiraukan mereka berdua. Kamu! Awalnya Jiro sangat marah, tapi setelah melihat dengan jelas siapa yang datang, kedua matanya pun terbelalak. Suami Elena!
Orang-orang di sekitar pun seakan melihat sesuatu, mereka pun nampak bahagia. Saat ujian murid sekte luar berlangsung, suami Elena menunjukkan hasil yang cemerlang. Kekuatannya bahkan berada di atas Jiro. Dan sekarang, dia ada di sini, cabang gunung salju peri pun akan berubah menjadi harimau bersayap. Baiklah, akan aku serahkan padamu. Sahut Jiro sembari tersenyum. Dia lantas turun dari puncak gunung. Mana mungkin dia berani menentang maksud Jensen? Arson pun tertegun sejenak ketika melihat pemandangan ini. Maksudnya apa ini? Dia lantas tertawa terbahak-bahak. Jiro, kamu benar-benar membuatku kecewa, hanya karena orang luar ini saja sudah membuatmu takut? Dasar pengecut. Lemah. Melihat Jensen tidak memakai jubah panjang melainkan kaos dunia sekuler, tentu saja dia tahu jika Jensen adalah orang luar. Kalau kamu bertahan sampai akhir, aku mengaku kalah denganmu. Jawab Jiro sembari mengangkat bahunya tak terlalu memedulikan hinaan yang Arson berikan. Pada saat ini, Jensen mulai menatap ke arah Arson. Kamu pergi sekarang, atau aku harus mengalahkanmu terlebih dulu? Tapi ingat, jika aku mengalahkanmu, semua batu minyak mayat yang kamu miliki akan menjadi milikku. Apa kamu bilang? Mata Arson pun memadat, tidak disangka jika orang luar ini mengatakan sesuatu tanpa berpikir terlebih dulu. Siapa kamu? Ada beberapa hal yang seharusnya kamu tidak perlu ikut campur di dalamnya. Aku suami Elena. Jawab Jensen singkat. Wajah Arson seketika berubah. Sebenarnya, dia juga telah mendengar mengenai suami Elena. Berdasarkan desas-desus yang beredar, Jiro saja harus kalah melawannya. Selain itu, ada sedikit keanehan pada Jensen. Dia bukan termasuk murid sekte tersembunyi dan juga tidak melakukan pelatihan kultivasi hati, tapi entah kenapa kekuatan yang dimilikinya cukup kuat. Demi istri menerobos masuk ke dalam sekte tersembunyi. Apapun alasannya, tentu saja sangat sulit untuk dimengerti. Aku sudah lama mendengar kecantikan Elena, tapi sayang, dia sudah menikah, membuat banyak hati kaum pria patah hati. Tidak aku sangka ternyata kamu adalah suaminya. Tapi, bisa mengalahkan Jiro, itu artinya kamu memang mempunyai sedikit kekuatan. Baiklah, aku akan bertarung melawan MU. Dengan syarat, kalau kalah, kamu akan berpisah dengan Elena. Hahaha, jika kalian sampai berpisah, maka berita ini akan menyebar di sekte Yuhua dan akan menjadi pemberitaan hangat. Imbuh Arson sembari tertawa terbahak-bahak. Selesai mengatakannya, dia lantas menatap ke arah Jiro. Pantas saja kamu begitu takut padanya, ternyata dia yang telah mengalahkan MU. Sudahlah, biarkan aku yang mengalahkannya, agar kamu tahu bagaimana perbedaan kekuatan di antara kita. Boom! Gelombang panas pun melonjak keluar. Tampaknya, Arson menggunakan keterampilan bela diri tingkat tinggi yang dia punya. 7 api berwarna hijau melayang di sekitar tubuhnya. Energi sejati miliknya merupakan tipe api, terlihat luar biasa. Dan nyala api jenis ini berasal dari teknik kultivasinya yang bernama 7 api geomagma. Sebuah teknik yang diciptakan dari kobaran magma. Ini juga merupakan perbedaan terbesar antara sekte tersembunyi dan dunia Jianghu. Tidak peduli seberapa kuat energi Qi yang dimiliki oleh master dunia Jianghu, mereka tidak akan mampu mengolah energi langit dan bumi semacam ini. Sudah lihat sekarang. Ini adalah 7 api geomagma, teknik ini aku ciptakan saat berada di tepi gunung berapi yang ada di luar negeri. Basis kultivasiku dengan Jiro memang sama-sama berada di tingkat ranah celestial tingkat keempat. Tapi, dengan mempunyai jenis api ini, dia tidak akan mampu mengalahkanku. Arson berucap sembari mengendalikan tujuan api di tangannya. Terkejut sekarang? Apa takut? Terpesona? Hahaha, kalian semua hanyalah cecunguk kecil bagiku. Bisa melihat jenis api ini merupakan keberuntungan untuk kalian semua. Pada saat ini, semua orang nampak terdiam. Meski berasal dari sekte tersembunyi, tapi mereka tidak mampu mengolah energi semacam itu. Sejujurnya, mereka hanyalah murid sekte dalam, kekuatan mereka hanya sebanding dengan raja bela diri legendaris di dunia Jianghu. Ya, boleh juga, teknik MU membuatku lebih berwawasan lagi. Angguk Jensen sembari menatap kobaran api yang ada di sekitar tubuh Arson. Ini juga kali pertama untuknya melihat ada manusia yang mampu mengendalikan api. Apa terasa panas sekarang, imbuh Arson? Seperti sedang berada di sekitar gunung berapi. Tidak, sedikit pun aku tidak merasakannya.
Justru aku merasa sedang berada di bawah AC, ucap Jensen sembari menggelengkan kepalanya. Arson pun melotot ke arahnya. Dia tidak menyangka jika Jensen berani membantah ucapannya. Api milikmu itu masih tetap seperti api pada umumnya. Biar aku tunjukkan bagaimana panasnya api yang sebenarnya, imbuh Jensen. Dia lantas mengeluarkan telapak tangannya dan muncul api yang di jari telunjuknya. Sangat memesona, seolah sedang melakukan sebuah sihir atau magic. Kemudian, dia menjentikan jari seperti sedang menyalakan pemantik api. Boom! Detik berikutnya, tubuhnya dipenuhi dengan kobaran api yang sangat dahsyat. Dia pun berubah menjadi manusia api persis seperti salah satu pahlawan api yang ada di serial film Fantastic Four. Semua orang pun terkejut. Deru napas Jiro makin cepat. Teknik ini sama persis saat Jensen mengalahkannya. Dia menatap Arson saat ini. Arson pun melongo melihat api yang menyelimuti tubuh Jensen. Hanya ada 7 api yang melayang di sekitar tubuh Arson saat ini. Tentu saja, menghadapi api di sekujur tubuh Jensen, api miliknya pun seolah meredup. Bahkan, dia merasakan panas saat ini. Ini benar-benar keterlaluan. Nyala api yang ada dalam energi sejatinya berasal dari magma vulkanik yang terus dia latih. Seharusnya, tidak ada api yang jauh lebih panas daripada api yang dimilikinya. Namun, sekarang dia merasakan panas yang luar biasa. Api macam apa yang kamu punya? Teriak Arson. Api yang... Jensen melesat jauh ke depan bagaikan sebuah meteor. Seluruh tubuhnya terbakar api, tidak terlalu jelas bagaimana penampilannya saat ini. Yang terlihat hanyalah wujud manusianya yang mengerikan. Tidak mungkin, api yang manusia miliki tidak mungkin akan membara seperti itu. Seru Arson seolah tak percaya. Manusia memiliki 3 jenis api di dalam tubuhnya, tanpa terkecuali, termasuk dia dan semua orang yang ada di lokasi. Tapi, siapa yang akan mengolah api yang begitu kuat, bahkan bisa sampai membara seperti itu? Dengan api ini, jangankan roh jahat sulit mendekat, bahkan goblin dan iblis tidak berani mendekat. Benar-benar lurus dan tegak, penuh dengan keagungan. Setelah kalah dariku, segalanya menjadi mungkin. Jensen sudah berada tepat di hadapannya dengan mengeluarkan sebuah pukulan tepat ke arah Arson. Api pun berkumpul seolah tengah membakar udara. Buk! Brak! Pukulan Jensen yang sangat dahsyat membuat api yang ada di sekitar Arson padam. Matanya terbelalak saat menerima tekanan pukulan yang Jensen kerahkan. Apa boleh buat, terpaksa dia mengalirkan energi sejatinya untuk menahan serangan Jensen. Tapi semua terlihat sia-sia, dia terlempar beberapa meter dan terjatuh dari puncak gunung. Tubuhnya pun menghantam tanah dengan keras sembari mengeluarkan suara benturan yang sangat keras. Akibatnya, lubang dalam berdiameter belasan meter pun terbentuk. Dan nampak Arson terkapar lemah di pusat lubang dengan api yang sedikit menyala di sekitar tubuhnya. Dia kalah. Dia yang berasal dari cabang Honglan serta memiliki kekuatan yang kedua setelah Kak Senior Chasia, harus kalah dari orang yang hanya memiliki keanggotaan setengah saja di sekte tersembunyi. Sekarang masih berani merebut benda-benda milik istriku. Jensen nampak melompat dari puncak gunung menuju sekitar lubang di mana Arson terkapar lemah di sana. Arson merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia nampak berusaha mengatakan sesuatu, namun sayang satu kata pun tak sanggup dia ucapkan. Dalam sekejap, dia merasa terhina saat ini. Karena kamu masih bagian dari sekte tersembunyi Hua, aku akan memaafkanmu. Cepat pergi dari sini. Jensen menjulurkan tangannya dan menarik kembali api yang di tubuh Arson. Termasuk semua batu minyak mayat yang ada, baru kemudian pergi meninggalkan lokasi. Setelah Jensen pergi, mana mungkin Jiro membuang kesempatan untuk menginjak-injak harga diri Arson. Sekarang, siapa yang lemah? Siapa yang pengecut? Ucap Jiro nampak bahagia menghampiri Arson. Tubuh Arson bergetar. Lagi-lagi dia mendapatkan penghinaan yang begitu besar. Hahaha. Jiro pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi kejadian. Cepat pergi dari sini. Para murid sekte Yuhua cabang Gunung Salju Peri yang ada di sekitar lokasi pun mengusir Arson. Entah dari mana mereka mendapatkan keberanian seperti itu. Arson merangkak keluar dari lubang. Sambil memegang dadanya yang sakit, dia pergi dari wilayah Tenggara dengan wajah yang suram. Dia akan memberitahu masalah ini pada penatua Yohan. Saat ini, muncul seorang master yang datang membantu cabang Gunung Salju Peri.
Tidak ada yang memedulikan kepergiannya, semua orang terlihat mengerumuni Jensen saat ini. Mereka semua nampak santun dan penuh hormat menyapanya. "Jensen, kenapa kamu datang ke sini?" tanya Jiro sembari menatap Jensen dengan sedikit canggung. Setelah kalah dari Jensen, entah kenapa dia kehilangan muka saat berhadapan langsung dengan Jensen. "Istriku ada di sini, memang seharusnya aku juga ada di sini bukan?" jawab Jensen agak malas, "bawa aku pergi ke tempat istriku." Semua orang yang ada di lokasi tak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka merasa sosok Jensen terlalu misterius. Jelas-jelas bukan termasuk murid dari sekte tersembunyi, tapi kekuatannya sangat luar biasa. Terlebih lagi, dia berasal dari dunia sekuler, entah bagaimana caranya berlatih kultivasi. Tentu saja, di balik terdiamnya mereka, ada rasa kagum di hati mereka pada Jensen. Jensen seorang yang sangat peduli pada istrinya, benar-benar seorang pria sejati. Terutama murid-murid sekte wanita, tatapan mereka berbinar-binar menatap kagum seorang Jensen. Ingin rasanya mereka mempunyai suami idaman seperti Jensen. "Suami Elena luar biasa ya, sudah ganteng, kuat lagi. Kalau aku menemukan pria sepertinya, aku rela mati untuknya." "Mimpi kali, hehehe. Memangnya kamu secantik Elena?" Di sisi lain Elena bersama beberapa murid sekte wanita lain sedang bertempur dengan mayat hidup. "Jumlah mayat hidup yang ada di sini terlalu sedikit, aku merasa penatua Yohan sengaja melakukan ini. Jarak dari sini ke gerbang perunggu pasti jauh. Aku setuju, kalau seperti ini terus, cabang gunung salju peri kita pasti akan tetap berada di posisi terbawah. Asal tahu saja, para tetua sekte sangat menaruh perhatian pada tugas kali ini. Memangnya apa yang bisa kita lakukan? Apa mungkin kita akan pergi ke gerbang perunggu dan membunuh mayat hidup yang ada di sana? Jangan, sebaiknya urungkan niat kalian itu, di sana sangat berbahaya." Sebelumnya, juga ada orang yang berpikiran seperti itu. Setelah pergi ke gerbang perunggu, dia tidak pernah kembali sampai sekarang. Setelah membunuh beberapa mayat hidup, mereka semua tampaknya sedang bosan. Faktanya, saat pertama kali tiba di tempat ini, rasa takut di hati mereka terus menghantui. Namun, setelah terbiasa dan tak terjadi apa-apa, mereka justru mengeluh jumlah mayat hidup yang terlalu sedikit. Mayat hidup juga ada yang lemah dan kuat. Sebelumnya, yang kita hadapi termasuk mayat hidup yang lemah. Dan berdasarkan desas-desus yang beredar, di sekitar gerbang perunggu banyak mayat hidup yang memiliki kekuatan luar biasa. Hanya saja, entah apakah tahun ini mereka akan keluar atau tidak. Sebuah suara nan lembut tiba-tiba terdengar. Kemudian terlihat seorang wanita berjalan perlahan menghampiri mereka. Usianya kira-kira baru menginjak 25-26 tahun. Parasnya biasa saja, tapi terlihat mempunyai jiwa keibuan sehingga mampu memberikan sebuah perasaan aman saat berada di dekatnya. Tidak salah lagi, dia adalah Erika, kakak senior mereka. Dia memiliki kepribadian yang baik, tapi bukan berarti kekuatannya lemah. Sebaliknya, dia memiliki kekuatan terkuat di antara murid inti sekte Yuhua cabang Gunung Salju Peri, mencapai tingkat ranah celestial tingkat kelima. "Elena, kamu kenapa?" Kemudian, dia menatap ke arah samping di mana seorang wanita cantik hanya terlihat duduk bersila. Yaps, wanita cantik itu tidak lain adalah Elena. Elena pun membuka kedua matanya sembari menggelengkan kepalanya. "Tidak ada, aku hanya merasa sedikit lelah." "Apa kamu terluka?" "Tapi jika aku perhatikan, kamu memang sedikit aneh akhir-akhir ini," ucap Erika nampak khawatir. "Mungkin karena aku kurang beristirahat saja," jawab Elena sembari menggelengkan kepalanya. Penatua Rain bilang, "Kamu memiliki watak yang sangat keras. Sebenarnya, kalau bisa terbuka sedikit, kamu tidak perlu harus menjadi yang nomor satu," bujuk Erika. Dia berpikir karena Elena tidak bisa menjadikan cabang Gunung Salju Peri menjadi yang nomor satu, Elena merasa tertekan saat ini. Elena justru tersenyum mendengarnya. Apakah senior Erika tidak pernah berpikir seperti itu? "Aku kira semua murid sekte pasti akan berpikir seperti itu. Bagaimanapun, Gunung Salju Peri adalah sekte kita, sebuah kebanggaan karena bisa menjadi salah satu murid di sana. Pasti semuanya tidak ingin melihat cabang Gunung Salju Peri dipermalukan dengan berada di urutan terbawah dalam daftar." Beberapa murid sekte wanita yang ada di sana pun tersenyum saat mendengar pernyataan Elena. Sebenarnya, mereka juga mempunyai pikiran yang sama, mereka ingin memenangkan kehormatan untuk Gunung Salju Peri.
Lagi pula, mereka telah lama berada di Gunung Salju Peri, mereka menganggap sekte tersebut sebagai rumah mereka sendiri.